Informasi tersebut merupakan awal terbukanya kejahatan mafia pajak yang lebih besar lagi. Tanggal 30 Maret 2010, Mabes Polri menangkap Gayus di Hotel Mandarin Orchard Road, Singapura. Layaknya penjahat besar, Gayus tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dikawal ketat oleh polisi. Bahkan penjabat polisi bintang 3 Kabarreskrim Mabes Polri, Komjen Ito Sumardi, turut mengawal kepulangan Gayus dari Singapura. 31 Agustus 2010, berkas kasus Gayus dilimpahkan ke pengadilan. Gayus pun menjalani sidang perdananya pada 8 September 2010. Menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selama 5 bulan, laki-laki yang lahir di Jakarta 9 Mei tahun 79 ini mengaku merasa stres dan tidak nyaman. Air mata Gayus pun jatuh di hadapan majelis sidang. Karena memang yang ada di hati saya cuma mau refreshing, saya stres. Makanya kalau orang bilang saya seperti tidak menyesal, sebenarnya di dalam saya menyesal. Saya sangat sedih. Cuma saya membungkusnya dengan tidak mau orang lain tahu apa yang saya rasakan. Demikian. Saya tidak mau bikin repot siapa. Cuma saya kangen sama anak sama istri saya itu aja. Ya. Tak cukup dengan menangis. Dalam pledoi atau pembelaan, Gayus di hadapan majelis hakim meminta agar dirinya dijadikan staf ahli Kapolri, Kejaksaan atau KPK, dan dia berjanji akan membersihkan korupsi di Indonesia. Jadikan saya staf ahli Kapolri atau staf ahli Jaksa Agung atau staf ahli Ketua KPK. Saya berjanji dalam waktu 2 tahun Indonesia bersih akan saya bantu Kapolri atau Jaksa Agung atau Ketua KPK untuk menangkap bisnis, bukan hanya tangkap, tetapi paus dan hiu di semua lini, di mana korupsi tumbuh-tumbuh. Bukan hanya kasus mafia pajak yang membawanya duduk di kursi pesakitan. Statusnya menjadi terdakwa tidak membuat dirinya terpenjara. Kisah pelesiran ke Bali dan sejumlah negara di Asia lainnya turut meramaikan sepak terjang mantan PNS ini. Awal November 2010, Gayus ketahuan sedang menyaksikan pertandingan tenis di WTA di Bali. Tak hanya itu, Gayus yang lulus dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara tahun 2000 ini juga dapat melenggang di beberapa negara seperti Makau dan Kuala Lumpur. Mudahnya Gayus keluar penjara membuat publik makin tidak percaya dengan sistem hukum di Indonesia. Akhirnya, pada 19 Januari 2010, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Albertinho, menjatuhi vonis terhadap Gayus Tambunan pidana penjara selama 7 tahun. Mantan pegawai pajak tersebut dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Selain itu, Gayus wajib membayar denda 300 juta rupiah. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar 300 juta rupiah. Putusan majelis hakim yang dipimpin Albertin ini lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa 20 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah subsidi 6 bulan. Gayus dinilai telah terbukti sah dan meyakinkan melakukan korupsi. Mantan pegawai pajak tersebut dinyatakan bersalah saat menangani keberatan pajak PT Surya Alam Tunggal. Gayus juga terbukti menyuap penyidik Barreskrim Mabes Polri dan menyuap mantan Kepala Pengadilan Negeri Tangerang, Muhtadi Asnun. Selain itu, majelis hakim menganggap Gayus telah memberikan keterangan palsu tentang hartanya. Sebagai pelaksana Direktorat Keberatan dan Banding Ditjen Pajak, Gayus dinilai tidak teliti, tidak tepat, tidak cermat, serta tidak menyeluruh sebelum mengusulkan menerima pajak. Gayus juga dinilai telah menyalahgunakan wewenang. Meskipun majelis hakim telah mengetok palu terhadap vonis Gayus, kasus Gayus lainnya masih menanti, seperti kasus pemalsuan paspor. Setelah vonis, Gayus membuat kejutan baru melalui pengakuannya. Menurutnya, Satgas Mafia Hukum telah merekayasa kasusnya. Di kesempatan ini saya juga ingin menyatakan
kekecewaan saya yang sangat besar terhadap Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, khususnya Denny Indrayana, Mas Ahmad Santosa, termasuk juga Yunus Hussein. Ada beberapa poin yang selama ini saya keep rapat-rapat. Terima kasih. Kasus mafia pagar kayu Salomon Tambunan makin menguatkan bagaimana kronisnya kasus korupsi di Republik ini. Bahkan lembaga dan sistem hukum di Indonesia seakan dilecehkan dengan mudahnya Gayus bepergian. Tim TV One mengabarkan. Dan pemirsa, Didi Irwadi, anggota fraksi